Apa respon kita sebagai orang tua untuk menanggapi anak kita yang sedang berpacaran atau meminta izin untuk pacaran? Umur remaja itu biasanya dikategorikan dari umur 11 tahun. 11 tahun. Itu masa remaja awal 11 tahun sampai 15 tahun. Lalu ada usia remaja lanjutan tuh usia 16 sampai usia 18 itu masih di golongan remaja. Jangan marah, jangan panik, tetap berikan pendampingan kepada mereka dan pemahaman dengan arahan yang benar, dan menolong anak kita selalu lebih dekat kepada Tuhan. Semoga bisa menolong mereka mengambil keputusan yang tepat. Mereka akan berpacaran di usia ketika emosi mereka sudah stabil, matang, dan mereka sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan keputusan yang mereka ambil. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas masih mengenai anak remaja. Dan topik kita kali ini sangat menarik, yaitu anak remaja Anda mulai pacaran. Wah, ini pasti banyak orang tua yang mungkin lagi di masa anak remajanya meminta izin mau pacaran atau lagi ngeliat anak remajanya sedang berpacaran. Apa respon kita sebagai orang tua untuk menanggapi anak kita yang sedang berpacaran atau meminta izin untuk pacaran? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Ellen Gultom. Beliau merupakan seorang pengajar, pemerhati remaja, dan penulis artikel remaja. Shalom Ibu Ellen. Shalom Eva. Wah, ini kita masih Shalom ngomongin remaja, Ibu Ellen. Nggak ada habisnya nih kalau ngomongin remaja. Dan kali ini menarik banget nih, soal pacaran. Wah, ini kalau ngomongin pacaran pasti buat anak-anak remaja kayaknya ini di kalangan mereka lagi ini ya, apa sih namanya, banyak lah di anak-anak remaja yang lagi pacaran. Tapi sebelum masuk ke situ, biasanya sih kalau umur remaja itu umur berapa ya Bu Ellen ya? Eva, umur remaja itu biasanya dikategorikan dari umur 11 tahun. 11 tahun ya? Itu masa remaja awal 11 tahun sampai 15 tahun. Lalu ada usia remaja lanjutan tuh usia 16 sampai usia 18 itu masih di golongan remaja. Nanti biasanya sampai SMA itu anak SMA masih tergolong remaja, nanti udah kuliah baru masuk dewasa. Nah, ini ngomongin soal pacaran, remaja dan pacaran. Bahkan kayaknya kalau kita lihat sekarang anak-anak yang kecil aja juga banyak nih ya. Ini sangat memprihatinkan juga nih. Nah, kita akan membahasnya ini sekarang, bagaimana cara kita sebagai orang tua ketika anaknya datang atau minta izin atau bilang, "Mas, saya mau pacaran." Saya aja masih punya anak umur 1 tahun ya Bu Ellen, saya udah ngebayangin nanti anak saya kalau minta izin mau pacaran saya gimana nih ya? Padahal masih panjang. Tapi ini mungkin jadi pergumulan juga buat orang tua yang punya anak remaja, apa yang harus saya lakukan supaya saya nggak salah jawab. Takutnya kalau saya salah jawab, anak saya malah menjauh. Nah, ini gimana Bu Ellen? Iya, jadi yang pertama itu ini sebenarnya masalah yang yang orang tua sekarang banyak bingung nih. Bener. Aduh, kalau anak saya pacaran usia remaja, saya kasih nggak sih? Atau sebenarnya usia pacaran yang ideal itu usia berapa? Begitu ya, banyak orang tua yang masih bingung seperti itu. Jadi itu saya katakan tadi, usia remaja itu dimulai dari usia 11 tahun, walaupun sebenarnya sebelum usia 11 ya, karena perkembangan zaman, exposure ke tayangan-tayangan TV, gadget di anak-anak, sehingga anak-anak yang lebih muda dari umur 11 tahun pun udah tahu kata pacaran. Bahkan anak balita pun si anu pacar saya gitu, di gereja kan ada suka begitu ya, saya pacar situ begitu. Jadi ini memang sebuah masih kebingungan ya banyak orang tua. Jadi yang pertama itu
ketika anak kita, kalau anak itu ngaku saya pacaran sih mungkin masih lebih aman ya. Iya Ya, benar. yang banyak Kalau adalah diem-diem nih Bu diam-diam Ellen. lalu si orang tuanya taunya dari orang atau ada Benar, yang ngadu. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Itu ya betul. pertanyaannya tadi ya, Iya, Kak, ya? gimana nih saya sebagai orang tua? Takutnya kalau saya tegur, kabur nanti anak Iya, saya. Nah, ini betul, gimana Bu iya. Ellen? Jadi yang pertama dulu, Mhm. kalau kita tahu anak kita pacaran, baik itu anak kita kasih tahu langsung Mmm. atau kita tahu dari orang lain, jangan panik gitu Wah. ya, jangan panik, jangan marah Mmm. apalagi, karena semakin kita marah, kita panggil anak kita marahin, pertama itu semua anak kan takut dimarahi ya, sehingga Betul. mereka itu akan berbohong biasanya pertama, dan sejak itu mereka tidak akan terbuka lagi dengan masalah pribadi mereka. Jadi, apa yang saya lakukan ya dengan anak-anak saya, biasanya sebelum mereka berpacaran, saya udah edukasi dulu. Bahwa Wah. suatu saat, ketika mereka belum suka sama siapapun ya, usia-usia SD gitu, suatu saat kalian akan menyukai seseorang Oh, udah gitu. curi start duluan Curi ya? Wah, start. ini jadi saya juga boleh belajar nih Iya, curi start tapi dulu. 1 tahun belum kayaknya. Oh iya, nanti kalau sudah mereka mulai mengenal ya. Betul, diedukasi saja eee, sedini mungkin, seusia mereka bisa memahami perkataan, cara kita menjelaskannya mungkin sederhana sesuai umur mereka Mhm. ya. Jadi ketika anak mulai omongkan pacaran, kita kasih tahu kepada anak pacaran itu apa. Jadi setelah pertama tadi jangan panik Mhm. dulu, jangan marah apalagi, "Kok pacaran sih?" Gitu. Iya, Jangan membuat kata pacaran itu bagi orang tua kayak kata yang sangat seram gitu bagi anak. Padahal itu kata yang menyenangkan bagi anak. Nah, betul. kalau udah nggak nyambung begitu kan bagaimana kita mau tadi merangkul anak kan supaya terbuka? Bener, nggak nyambung dong Nggak nanti. nyambung. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita samakan persepsi dulu dengan anak arti pacaran itu. Wah. Jangan-jangan untuk anak yang lebih muda, anak SD mungkin bagi mereka pacaran itu, eee, sama teman-teman ke kantin Oh, atau, kerja bareng, pelajaran sekolah, mungkin hanya sekedar itu pemahaman mereka tentang pacaran. Kalau orang tua yang udah panik duluan, "Ah, pacaran," langsung yang aneh-aneh dipikirin. Jadi ketika kita tahu anak kita pacaran, kembali tadi baik dia kasih tahu langsung atau kita tahu dari orang, kita ajak anak itu bicara. Kalau bagi saya, seperti saya katakan tadinya, saya udah edukasi, lebih mudah bagi saya mhm. memulai. Karena saya sudah amarkan bahwa kamu akan merasakan perasaan itu gitu. Dan jangan anti dengan perasaan Kata pacaran kata ya. pacaran, jangan, karena kita pun pernah muda kan, jadi Betul. kita pun pernah melewati masa-masa itu. It's a beautiful feeling sebenarnya, itu sesuatu yang indah. Jadi jangan kita langsung tunjukkan anti gitu ya, tapi justru yang langkah kedua tadi adalah kita samakan persepsi. Yang namanya pacaran itu seperti apa. Nah, ketika dia sampaikan apa, kita coba cari tahu ya apa yang sudah kalian lakukan. Jadiannya kapan gitu, seperti apa. Memang walaupun di hati kita itu sudah mulai panas ya, harus bisa menahan diri, harus bisa supaya anak kita itu benar-benar mau terbuka kepada kita ya. Setelah mereka mulai terbuka, kita kan jadi tahu mereka udah ngapain, persepsi pacaran menurut mereka itu seperti apa, apakah masih batas yang wajar. Ketika anak itu udah mulai terbuka dengan pengakuan lah ya, apakah dia memang pacaran atau ternyata sebenarnya bukan pacaran sih, cuman mungkin teman baik gitu ya, tapi pacaran-pacaran gitu kan. Nah, pada saat itulah kita mulai memberikan edukasi lanjutan Mmm. bahwa, "Nak, di usiamu sekarang," jadi ini, saya mau langsung kepada usia berapa sih anak boleh pacaran, Mhm. seperti itu ya. Itu pertanyaan yang umum, mungkin banyak Bener. orang tua pengen saya tahu, "Usia berapa sih anak saya bolehin pacaran?" Nah, Gitu ya. kita tahan dulu nih Bu Oke. Ellen. Kira-kira usia berapa nih ya maksudnya yang Bu Ellen mau katakan, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pacaran pada anak remaja. Apakah anak remaja Anda sedang berpacaran atau minta izin untuk berpacaran? Nah, tadi kita sudah membahasnya di segmen sebelumnya bahwa ternyata orang tua jangan langsung panik. Harus samakan dulu ya Bu Ellen ya.
pandangannya, siapa tahu arti pacaran menurut si anak dan orang tua berbeda. Beda. Nah, tadi kita sempat ngegantung di pertanyaan, usia berapa sih anak saya boleh pacaran? Mungkin orang tua banyak nih yang kebingungan nih. Aduh, anak saya udah minta pacaran, aduh anak saya pacaran, usia berapa sih sebenarnya yang Baik, ideal? baik. Pertama-tama kita bedakan dulu 2 term ya, Mhm. pacaran dengan jatuh cinta. Oke. Jadi pertama jatuh cinta dulu ya, karena biasanya jatuh cinta dulu baru pacaran Mhm. gitu ya. Nah, usia anak jatuh cinta itu relatif, tidak sama pada semua anak Mhm. ya. Ada anak yang pertumbuhan emosionalnya lebih cepat, lalu dia mengalami jatuh cinta lebih cepat. Ada anak yang lebih lambat. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah semua anak remaja kalau jatuh cinta wajib pacaran? Kan Nah, begitu. benar. Jadi yang kedua baru kita bahas mengenai pacaran di Pacaran. usia berapa. Jadi kalau jatuh cinta itu bisa dirasakan oleh siapa saja dan kita tidak boleh memarahi anak karena jatuh cinta. Karena kembali saya katakan tadi jatuh cinta itu perasaan dari Tuhan ya. Itu ada feeling yang ya, karunia. Cinta itu karunia, perasaan yang membahagiakan, yang menyenangkan dan anak-anak pun berhak Mhm. merasakan itu dan seiring mereka bertumbuh secara emosional, mereka pun akan merasakan jatuh cinta. Tetapi yang perlu kita tekankan kepada anak remaja adalah tidak selalu kalau kita jatuh cinta harus pacaran. Nah, itu Wah, yang penting. Nah, untuk berpacaran sendiri di usia berapa, beberapa orang tua berbeda. Ada orang tua yang membebaskan anaknya, biar dia punya pengalaman atau apalah alasan orang tua ya, ada yang membebaskan anaknya di usia SMP sudah boleh pacaran atau SD, nggak tahu lah ya apa ada orang tua memperbolehkan anaknya di usia SD. Tapi ada orang tua yang strict, tidak boleh sampai kamu kuliah contohnya, atau bahkan ada harus sudah kerja dulu baru pacaran. Apapun itu keputusan orang tua kepada anaknya, saya hanya memberikan rambu-rambu saja barangkali ya. Jadi poin pertama tadi, jatuh cinta itu normal dan itu bisa di usia yang lebih cepat dari zaman kita dulu. Kalau jadi sekarang SD pun udah jatuh cinta. jadi bisa kapan aja ya, Bisa nggak ada kapan patokan aja. umurnya ya. Betul. Dan itu tadi Ibu Ellen sudah katakan ada rambu-rambu. Nah, kalau saya ingin rambu-rambu berarti kan ada dampaknya ya Bu Iya. Ellen. Nah, kira-kira dampak ini apa sih? Rambu-rambu apa yang Ibu Ellen mau sampaikan kepada para pemirsa Betul. sekalian? Ya, betul. Jadi kenapa perlu ada rambu-rambu untuk mengencounter dampak tadi. Oke. Jadi disarankan ya, rambu pertama adalah disarankan usia pacaran itu jangan di usia remaja dulu Hmm. ya. Mengapa? Ada beberapa sebabnya. Ya, yang pertama usia remaja itu adalah usia yang masih labil, Ya, yang mungkin dalam sebulan ini dia suka pada seseorang, bulan depan dia udah nggak suka. Nah, berubah ya. kalau setiap mereka suka sama seseorang, mereka pacaran, berarti nanti bulan depannya sudah putus contohnya. Jadi, mengapa orang tua dianjurkan ya rambu pertama sebaiknya tidak memberi izin anak pacaran dulu di usia remaja adalah sebenarnya kita berikan pengertian kepada anak itu bahwa ini adalah usaha orang tua melindungi anaknya dari penderitaan emosional karena ketika hubungan itu kandas, anak yang masih muda loh, masih remaja, Ah, udah harus sakit nangis-nangis, hati. sakit. Nah, kita sebagai orang tua nggak mau dong anak Benar. kita menderita karena orang lain. Nah, untuk memprotek inilah, untuk melindungi anak kita inilah, kita berikan pengertian kepada mereka bahwa ketika mama, papa tidak mengizinkan kamu berpacaran saat ini, itu untuk melindungi kamu. Mm-mm. Jadi sekali lagi jangan ditentang perasaan cinta dia itu. Selalu kita katakan itu normal, itu bagus, tapi tidak selalu harus Pacaran. berpacaran. Diberikan pengertian ya Bu Ellen ya. Iya betul. Wah, berarti memberikan pengertian kepada si anak bahwa berpacaran itu ada dampaknya, itu sakit hati loh, apalagi dengan usia mereka remaja pasti ada yang namanya
labil ya tadi ya Bu Ellen, Betul. disarankan makanya janganlah berpacaran, bukan jatuh cinta ya Bu Ellen ya? Ya, kalau jatuh cinta nggak bisa Jatuh dilarang. cinta nggak bisa, jangan dulu lah berpacaran di usia remaja. Lanjut Ibu Ellen apa Nah, lagi? yang kedua adalah pengertian yang bisa kita berikan kepada anak kita, bahwa sebenarnya kalau kita berpacaran, itu merugikan diri sendiri. Kenapa? Hmm, Karena kita akhirnya selalu bersama dengan satu orang. Membatasi kita punya lingkup sosial, karena anak-anak remaja itu cenderung posesif ya, posesif dan cemburuan, benar. sampai pacarnya pun atau orang yang dia sukai me-like Instagram orang pun itu bisa jadi Jadi masalah, lalu berantem, berantem, sebentar putus nangis, Hmm. kelabilan emosi, kemudian kerugian itu tadi bahwa kamu akan terbatasi, harusnya kamu punya 10 teman, kamu jadi cuman punya dia, sebenarnya kamu rugi gitu. Itu pengertian itu kita berikan juga kepada anak Mm-mm. itu. Lalu yang berikutnya adalah apa yang kebetulan saya di rumah punya anak remaja Wah pas sih. sekali Jadi nih Bang mereka langsung. itu adalah inspirasi saya, semua tulisan-tulisan saya itu terinspirasi dari mereka. Saya sampaikan seperti ini, ketika kamu merasa jatuh cinta, kamu suka sama seseorang, jangan tunjukkan, saya bilang, kasih tahu ke Orang tua dulu. mami, kasih tahu ke mami, jangan kasih tahu ke orang itu gitu. Jadi jatuh cinta itu tidak salah, tapi tidak harus berpacaran, karena kita berikan mereka untung ruginya. Jadi kita ajak bicara, ini loh kerugiannya kalau kamu itu berpacaran, seperti itu. Nah, lanjut apalagi Bu Ellen? Nah, selain tadi merugikan dia secara sosial, sebenarnya berpacaran itu juga sangat akan mempengaruhi prestasi dia di sekolah. Mengapa? Karena waktunya akan banyak terbuang ya untuk hal-hal hubungannya itu, lalu tidak konsentrasi. Benar. Nah, jadi ini perlu kita sampaikan, akan merugikan kamu punya sekolah. Lalu yang berikutnya itu secara akademik prestasi pun kamu akan menurun. Artinya begini, usia remaja adalah usia di mana intelijensi dan energi seseorang itu puncak-puncaknya. Oh, lagi Lagi semangat-semangatnya semangat-semangatnya, ya. mereka ini nggak kenal capek. Benar. Seharian di sekolah beraktivitas pun mereka tuh kayak nggak ada Nggak ada capeknya. capeknya. Jadi manfaatkan energi itu, kemampuan intelijensi itu untuk mengukir prestasi yang bermanfaat di sekolah. Jadi masa remaja itu harusnya adalah masa berprestasi, bukan masa berpacaran. Ini Wah, harus ini dicatat. yang Jadi kita kasih pengertian. Nanti kalau kamu udah lewat masa remaja ini, kamu udah fokus ke yang lain. Jadi sekarang gali potensimu. Nah, kita berikanlah anak-anak kita yang punya kegiatan-kegiatan. Itu sebabnya banyak orang tua kan yang kasih les musik, kasih les basket, kasih les ini. kegiatan positif Ya, bagi mau untuk anak-anak. membuat mereka sibuk dan mengoptimalkan mereka punya potensi diri. Wah, ini Ibu Ellen ternyata mengajak diskusi anak ini penting ya ternyata ya, apalagi kepada mereka dalam masa remaja dan juga masa-masa berpacaran. Nah, Ibu Ellen kita masih akan membahasnya, apa saja yang orang tua harus lakukan kepada anak-anaknya ketika mereka melihat anaknya mau pacaran. Nah, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas ketika anak remaja meminta izin untuk berpacaran. Wah ini dari awal ketika saya diberikan judul ini, wah seperti ini menarik nih. Karena kayaknya banyak orang tua yang bergumul dalam kondisi seperti ini. Nah tadi di segmen sebelumnya udah dijelaskan bahwa ternyata memberikan pengertian ke anak bahwa dampaknya ini banyak. Apalagi dampak yang negatif kepada si anak remaja. Nah berikutnya apalagi Bu Ellen dampaknya? Baik. Berikutnya yang harus kita tekankan kepada anak adalah uh, apakah anak itu benar-benar mencintai atau karena ikut-ikutan. Nah, Karena banyak anak-anak remaja sekarang kan karena ikut-ikutan saja, benar. tidak benar-benar sebenarnya merasakan jatuh cinta yang sebenarnya. Itu disebut dengan cinta monyet ya. Ya. Jadi cinta monyet itu maksudnya uh, bukan cinta yang sebenarnya, dan mereka sebenarnya belum memahami dengan benar yang namanya jatuh cinta seperti apa. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus memberikan
batasan-batasan ya, ketika anak pada akhirnya tetap, ngotot tadi Bener. ya, teman Kalau saya kalau misalnya dia bilang, "Tapi mami, teman-temanku udah pacaran masa aku nggak boleh?" Misalnya, "Boleh lah," bisa dia merayu-merayu gitu gimana Bu iya, Ellen? nah, eee, karena kita tidak boleh, pada akhirnya memang memaksakan kehendak kita, kalau tidak untuk seterusnya mereka tidak akan pernah terbuka lagi dengan kita. Betul. Jadi saran saya adalah ketika anak ngotot minta pacaran di usia remaja ya, berarti di bawah 18, Mhm. ke bawah seperti itu ya, eee, silakan berikan izin tapi dengan batasan-batasan. Jadi duduk bersama dengan anak itu, mama kasih izin, tapi mama sudah berikan, warning ya, Mhm. peringatan-peringatan apa akibat, apa dampaknya, apa ruginya. Lebih banyak ruginya. Karena perasaanmu yang sekarang, apa yang kalian rasakan ini itu sebenarnya ya mungkin 98% pacaran di usia remaja itu kandas. Tidak ada yang pada akhirnya dan memang tidak disarankan sebenarnya secara dari sudut agama juga ya, tidak disarankan di usia remaja berpacaran. Tapi ketika anak ngotot tadi ya pertanyaannya, ketika anak ngotot, tetap mau pacaran karena teman-temannya sudah pacaran. Mhm. Nah, kita duduk bersama berikan batasannya. Contohnya batasannya adalah, boleh pacaran, tetapi tidak ada kontak fisik. Oh iya. Contohnya, kamu tidak boleh, eee, berpelukan atau berpegangan tangan, kita berikan batasannya. Dan umpamanya nilai-nilaimu tidak boleh turun. Betul, tetap harus Nah, berprestasi ya. iya, kalau ada penurunan, terima konsekuensi bahwa kamu harus berhenti berpacaran, Mhm. contohnya. Lalu, batasan-batasan lain mungkin adalah, eee, harus terbuka, tunjukkan ke mama umpamanya, password HP-mu gitu ya, harus terbuka ke mama, kalian kemana, apa yang kalian lakukan, harus dalam pengawasan. Kemungkinan kalau terlalu banyak ini peraturan akhirnya, "Ya nggak jadi deh," Iya, ya udahlah mudah-mudahan Mah, nggak jadi deh. mudah-mudahan gitu ya. Tetapi, eee, kalau saya mau mundur lagi ke awal, ketika kita mengedukasi anak lebih awal, dia sebenarnya, akan, menyadari ini ya. Kita berikan mereka rambu-rambu, kerugian-kerugian apa yang mereka dapatkan ketika berpacaran. Bila anak itu berhikmat ya, dia adalah anak yang suka berdoa, dekat dengan Tuhan, dia pasti bisa membuat keputusan yang baik buat dirinya. Ya, parenting itu memang ini ya, the hardest job but we like the most ya. Dan, parenting style itu juga berbeda, bagi setiap orang tua dan setiap anak itu juga unik dan Betul. berbeda. Jadi penanganan kita kepada anak-anak juga mungkin berbeda. Ada anak yang nggak bisa dipaksa, Mhm. ada anak mungkin dengan penjelasan yang sederhana udah nurut gitu ya. Tetapi kita nggak boleh berhenti berusaha untuk Wah, menolong anak-anak kita terhindar dari ini tadi, dampak-dampak ya. akibat-akibat, dampak-dampak dari berpacaran di usia remaja ini. Betul, karena banyak sekali tadi seperti kita ketahui udah dijelaskan, dampaknya itu banyak sekali yang merugikan bagi anak-anak remaja kita Mhm, ya. Dan kita nggak mau masa remaja anak remaja kita terbuang dengan percuma seperti itu aja. betul. Nah, Ibu Ellen boleh berikan kepada pemirsa kesimpulan dari topik kita saat ini? Pemirsa semua, berpacaran di usia remaja itu memang belum dianjurkan, karena lebih banyak merugikan anak-anak kita daripada memberi keuntungan. Dengan edukasi yang dini kepada anak-anak sebelum mereka tiba di situ, akan sangat menolong anak-anak itu membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Jadi sebagai orang tua, ketika itu ada di hadapan kita anak pacaran atau minta pacaran, jangan marah, jangan panik, tetap berikan pendampingan kepada mereka dan pemahaman dengan arahan yang benar dan menolong anak kita selalu lebih dekat kepada Tuhan. Semoga bisa menolong mereka mengambil keputusan yang tepat. Mereka akan berpacaran di usia ketika emosi mereka sudah stabil, matang, dan mereka sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan keputusan yang mereka ambil. Amin. Terima kasih banyak Ibu Ellen. Nah, pemirsa sekalian, seperti tadi sudah disampaikan, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat indah.
Tapi berpacaran di masa remaja jangan sampai membuang waktu atau masa remaja kita terbuang hanya untuk sakit hati dan menimbulkan dampak-dampak negatif. Dan saya rasa itu semua yang mau dihindarkan oleh para pemirsa kepada anak-anaknya. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap terus saksikan Love Your Child di episode berikutnya. Dan kita masih akan membahas bagaimana cara mendidik dan mengasihi anak-anak untuk menjadikan generasi yang lebih baik khususnya di dalam Tuhan. Sampai bertemu, Tuhan memberkati. Shalom.